Astagfirullahaladzim. Maaf. Bah, sehat bah. Sudah selesai ritualnya. Sudah. Maaf. Maaf sebelumnya. Simba sekarang itu lagi tutup buka prakteknya. Kan ada pelang di bawah. Oh iya, tadi juga ada perang di bawah tutup, cuma saya bukan mau ada keperluan yang seperti pasien-pasien Mbah sering lakukan kemari. Kebetulan saya mah ingin bersilaturahmi. Pertama ya, saya pertama ingin silaturahmi, yang kedua saya ingin menjembatani Pak Uloh, warga kampung sebelah, di mana anaknya Pak Uloh tersebut sudah beberapa bulan ini menjadi gila sampai dipasung. Abah sekarang jadi ngerti. Kedatangan bapak ini ingin menyembuhkan Nyi Waro itu. Iya, Bah. Jadi mohon maaf, Apa? saya bukan ingin menyembuhkan ya, tapi ingin tahu dulu gitu. Ingin menanyakan lah, klarifikasi. Jangan salah paham ya, Bah ya. Jangan salah paham, jangan sampai di antara kita ada kesalahpahaman sampai jelek, sampai ada pertikaian, tidak. Jadi begini, saya pas datang ke sana tuh hanya melihat gitu, bahwa gilanya itu tidak wajar. Dan satu hal lagi, mereka itu warga situ tuh tidak ada yang berani untuk menanyakan ke Mbah, katanya. Ya. Kata saya bilang tuh, kenapa gak berani? Padahal kan Mbah baik, saya kesini Ya. baik sekali nih. Semua Mereka pada warga takut ya. Semua warga sudah tahu kebaikan Mbah. Meskipun Mbah tukang santet, tukang telur, Mereka pada dan yang takut. lain-lain. Makanya, Tapi Simba gak pernah bikin ulah, apalagi ke kampung sebelah. Iya, abah saya itu baik. oh jadi ini putranya Ini anak Mbah saya. Kliwon. Iya. Anak saya satu-satunya. Ya, katanya seperti itu, Bah. Meskipun ya sering jadi kucilan orang-orang karena suaranya. Gitu. Suara Abah beda sama anak Abah. Dia nanya ke siapa itu, bah? Menanya ke siapa dia? Menanyakan, Iya. itu anaknya Paulo. Si Ulo itu. Ya, katanya anaknya Baulo itu menolak lamarannya anak Mbah Kliwon. Benar sekali. Nah, setelah kejadian itu, malamnya langsung kejadian di mana anaknya Baulo itu langsung kejang-kejang dan sampai sekarang menjadi stres seperti Gila. orang gila. Gila ya. Sampai dipasung katanya. Semua orang situ menyangka bahwa itu disantet oleh Mbah Kliwon. Tapi saya gak langsung percaya, saya mah kan, Ya, karena saya tidak mau sudut. Kalau begitu saya mah mau menanyakan aja langsung sama Mbah Kliwonnya, saya bilang ya, saya gak mau sudut. Jadi makanya saya langsung datang kemari untuk melakukan klarifikasi juga. Takutnya ini menjadi fitnah. Gitu loh, Bah. baiklah. Simba bakalan bicara jujur kepada Bapak. Awal muasalnya anak saya naksir sama anaknya Paulo. Dan lama itu saya sebagai bapaknya ya ikut bahagia juga bahwa anak saya punya keinginan untuk menikah karena dia juga udah cukup umur. Lalu direncanakanlah, ya saya ingin menjodohkan. Ya maksudnya apa ya? Nyemperin.
melamar. melamar. Ya, itu. Rencanakan. Baiklah, Nan. Abah akan lamar gadis yang kamu cintai itu. Bah, itu udah persiapan. Semuanya. Sampai emas, pisang, semua yang ada di kebun-kebunan. Saya bawa bersama warga-warga. Rame-rame. Ya, rame-rame. Lalu bagaimana? Karena dia sudah tolak saya mentah-mentah. Ya. Dan Saya saat itu, kesal. Hati Ya, saya ya, sudah ya. ditolak. ya, Abah tahu, Abah mengerti. Saya mengerti. Makanya abah saya menyakiti Sudah. dia supaya Jangan. dia bisa gila. Jangan nangis, sudah, jangan. Tuh, kamu jadi teringat lagi. Sabar. Harus kuat. Mbak jadi bilang, Mohon gimana maaf. kalau Mbak Kalau saya jadi? sudah mengingatkan. Kasihan Sudah. Bapak ini cuma ingin tahu asal muasalnya saja. Awas, Mbak, jangan sampai dia ada yang menguasai batinnya. Gak Jadi, bakalan ada yang memiliki dia. Saya pengen tahu tuh agar menjadi pelajaran juga bagi banyak orang bahwa kita tidak boleh seenaknya dalam menolak lamaran orang lain atau menampik orang lain, apalagi mencaci dan sebagainya. Kepada siapapun kita Ya, harus bisa benar. saling menghargai, jangan seenaknya. Benar, Kan? Pak. Karena ya orang nggak ada yang tahu ya. Jadi menolak lamaran kan Saya juga. bertindak hal seperti ini juga. Saya juga keikut kepancing amarah kalau dengar si Uloh, nama si Uloh itu. Sudah Dia nggak tahu siapa bapak saya. saya sudah beramping-ampingan bersama warga supaya untuk mengantar saya melamar anaknya si Uloh itu. Tapi apa? Beras sama pisang dan lain-lain dia malah buang begitu saja di depan muka saya. Saya kan Keterlaluan sekali. Saya kesudi katanya mempunyai mantu seperti anak abah ini. Masa anak saya mau dijodohkan sama orang idiot? Katanya begitu. Saya dibilang idiot sama orang itu, makanya saya kesal. Ya, saya mengerti perasaan abang dan abah ini. Makanya abah Kesalahan mereka bikin dia tuh gila. terlalu keras, kasar dalam melakukan penolakan. Harusnya kalaupun tidak suka, tidak boleh menghina dan melempar dan membuang makanannya dan mencaci maki seperti itu juga. Tidak boleh kan? Ya. Harusnya lebih beradab juga. Kalau dengan secara baik-baik, ya abah juga pasrah. Abah Iya. juga sadar diri. Abah hanya sebagai dukun. Tapi jangan hina anak abah ini. Gak apa makanan atau mas kawin cuma 3 gram ditolak mentah-mentah, ya gak apa. Tapi abah yang paling sakit hatinya itu, dia bilang anak abah anak idiot. Menghina ya, Pak. Ya, Itu yang paling sakit. Sedangkan saya ini mengerti. anak satu-satunya abah. Abah gak punya siapa-siapa, cuma punya. Sedangkan ibunya sudah lama meninggal. Saya mengerti. Pak. Makanya Zulo biadab itu harus tahu berhadapan dengan siapa. Bikin mati ayah dia, Pak. Gak boleh kalau seperti itu. Dia Saya dia buat mengerti. gila. Udah Saya bikin mengerti kita perasaan aja. abang, perasaan abah saya mengerti. Cuma jika dendam terlalu berlarut-larut, itu tidak baik juga. Tidak akan bisa merubah keadaan juga. Biar dia tahu. Jangan semena-mena. Kita juga manusia. Meskipun kita dibilang melenceng dari pekerjaan saya yang lain-lain, tapi Bapak juga manusia, punya hati. Saya juga mengerti, alhamdulillah. Saya mengerti. Mungkin salahnya mereka yaitu menghina. Biar si Ulo itu biar ngerasain bagaimana rasa sakit hati seorang ayah. Nah,
Biar dia juga paham. Sudah. Sekarang anaknya sudah gila. Sudah cukup. Berbulan-bulan mereka sudah menderita dan mereka sudah tahu siapa Mbah Kliwon sebenarnya. Jadi saya mohon sama Mbah Kliwon, hentikanlah. Karena jika diteruskan juga percuma, Mbah. Tidak akan merubah keadaan, tidak akan membuat Mbah menjadi tentram. Tetap aja dendam, hanyalah sebuah dendam, Mbah. Apa perlu? Mbah, semuanya kamu itu bikin Mbah santet aja menjadi orang gila. Astaga. Iya, udah Mbah. Jangan, Mbah. Mereka Santet tidak aja dia berdosa. semua. Kampung tersebut tidak tahu apa-apa. Mereka semua tidak tahu apa-apa dan tidak berdosa, tidak boleh. Istighfar, saya mengerti perasaan Mbah. Perasaan abangnya juga saya mengerti. Apalagi dihina. Gitu kan? Ya, Itu, mungkin kesalahannya itu. Ada penghinaan. Menjadi murkalah, Mbak. Pertama Tetapi, kali Jika saya berlarut-larut dibilang kan tidak idiot. baik juga, Mbak. Lebih baik Mbah hentikan. Insya Allah. Kalau misalkan Mbah hentikan, mereka akan minta maaf sama Mbah semua. Dan datang ke sini. meskipun dia bersujud-sujud kepada saya tidak akan pernah memaafkan mereka semua. Atau perlu semua keluarganya saya jadikan tumbal. Astaga. Itu hanya pelajaran kecil buat si Ulo dan anaknya. Mbak, saya jadi bingung. Yang saya bingungkan seperti ini. Di sisi lain, saya mengerti perasaan Mbah dan abangnya. Saya mengerti dan paham. Perasaan gimana rasa sakit itu dihina, lamaran ditolak lalu dihina. Gitu kan. Tapi di sisi lain, perbuatan Mbah membuat santet, membuat orang lain menjadi gila itu tidak dibenarkan juga. Karena itu atas dasar dendam juga. Dendam tidak akan ada ujungnya, Bah. Terus kamu datang ke sini ingin mendamaikan kita. Saya Sudah ingin, nggak pernah mungkin. gini Bang, saya ingin berbagi suka, berbagi duka sama abang, karena saya mengerti perasaan kalian. Tapi saya juga berbagi suka dan duka bersama Bahullah yang sama juga. Mungkin beliau hilap karena sudah berkata kasar, menghina dan lain sebagainya. Padahal saya pikir kalaupun menolak bisa dengan cara halus, cara baik-baik, ya toh? Ya, Begitu. Itu tidak dibenarkan juga sama saya. Tapi perbuatan Mbah Kliwon juga tidak dibenarkan juga. Oleh karena itu, ayolah kita cari benang merahnya, kita cari jalan keluarnya, gimana baiknya agar anaknya Bahullah itu sehat, Mbah Kliwon juga hatinya sehat, anaknya juga Udah, bisa Mbak. tentram. Mbak, udah santet aja, Mbak. Astaga. Biar dia mati. janganlah. Jangan dulu mati. Biar dia ngerasain bagaimana perihnya seorang anaknya gila. Dia bilangkan, kamu anak Mbah satu-satunya yang Mbah cintai, yang Mbah sayangi. Dia bilang kamu itu idiot. Iya. Lantas sekarang dia ngerasain Makanya anaknya Mbak, yang gila itu. Makanya apa? Makanya Mbak. Supaya dia bisa mati. Biar saya tidak bisa Dan Mbak melihat juga lagi dengar. dia. Benar Pak Ustadz. Kampung sana sudah resah dengan adanya anak itu. Karena dia itu gilanya membabi buta kepada warga-warga. Iya, sampai dipasung. Kasihan sekali. Yang menghina Mbah dan abangnya kan itu Baulohnya, orang Ya. tuanya. Anaknya itu nggak tahu apa-apa. Tidak Sama mengenal. saja. Karena Anaknya dia itu hanya nurut sama orang tua, bukan anaknya. Tapi orang tuanya yang menghina anaknya Mbah. memang benar orang tuanya. Kasihan anaknya Mbah. Ayolah. Tapi saya tidak akan pernah mencabut santet gila itu. Kamu bilang kasihan sama dia. Tapi kamu nggak bisa ngerasain hati saya. Saya dari tadi bisa ngerasain perasaan. Iya, makanya kamu jangan bilang kasihan sama dia. Sudah kamu diam nah. Lebih baik kamu pulang saja. Hanya untuk bercerita tentang anaknya si Ulo itu.
Saya tidak suka. Saya kesini baik-baik, Bah. Apa Mbah jadi marah-marah? Saya kesal dengan keluarga Syulo itu. Makanya saya terpancing lagi. Apalagi kamu menyuruh saya untuk mencabut santet gila itu. Iya. Kamu dibayar berapa sama dia? Tidak, saya tidak bayar. Tapi saya ingin Mbah Kliwon ini sadar, Mbah Ulo juga sadar. Dua-duanya sadar. Kembalilah ke jalan yang benar. Saya tidak Bertobat, akan Bah. pernah. Sudah selesai. Kalau bisa, tidak bisa diajak baik-baik, silahkan. Kita kesana saja. Ke Kesana. sana, ke Mbah Ulo. Kita semua berembuk. Gak sudi saya untuk menemui dia. Bahkan melihat wajahnya saya. Pengen meludahinya. Sekarang, jangan pernah paksa saya untuk mencabut santet itu. Kalau enggak, santet gila itu bisa saja masuk ke dalam diri kamu. Apa perlu saya akan santet kamu di jarak dekat ini? Hah? Hei, para demit, para kaum semuanya. Datang ke bambu kuning ini. Wujudu. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Allahumma salli ala Ya, tanahlah setan demi semua setan-setan gaib. Datang. Semua para demit, semua demit jarian. Demit yang di pelosok-pelosok, wujudlah dan datanglah kepada saya. Allahumma salli Bantu saya. Allahumma salli ala sayyidina Alah, bangun. Bangun. Diamlah. Abah tidak kenapa-napa. Abah. Bangun, Bah. Bangun lagi, Bah. Gak apa-apa, Bang. Gak apa-apa. Abahnya cuma pingsan. Cuma pingsan. Nanti kita sadarkan. Sama saya. Abahnya cuma pingsan. Nanti saya sadarkan. Sudahlah, jangan menangis ya. Nanti ini abangnya kita coba mandikan, mudah-mudahan bisa berobat. Bangun. Abang lebih baik ikut saya saja ya. Nanti dibawa abahnya, kita diobati ya. Kamu bisa sama Abah. Iya, abah cuma pingsan saja kok, ya. Sedangkan dulu Abah saya. Ini bantu tenangkan abangnya ini dulu ya. Kameranya dimatiin.